Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Aku hampir lupa menceritakan di part sebelumnya bahwa pemuda itu namanya Fadli. Dia tinggal di komplek warga di dekat rumah kakak sepupuku yang nikah itu. Dia hampir tiap malam kerjaannya nangkap jin dan dimasukkan ke dalam batu, kemudian dijual ke pedagang batu akik. Teman-teman ingat gak di part sebelumnya ada aku menceritakan penjual batu akik berkhodam yang salah satu jinnya dipencet Zoya? Ternyata itu batu dari Fadli. Selain suka nangkap jin, dia juga menerima panggilan dari warga yang minta tolong yang bermasalah dengan hal mistis. Misal, kesurupan atau diganggu jin seperti kena santet. Bahkan pembersihan tempat angker, dia biasa tidak dibayar, hanya minta disediakan cincin batu akik aja sebagai media untuk menangkap jin itu. Kemudian batu akiknya dijual di pasar kepada penjual batu akik. Tapi dia bukan asal nangkap jin, hanya menangkap jin yang nakal saja ya. Hantu Suluh. Kami berangkat dari rumah kosong menuju desa yang dimaksud oleh Fadli. Kami naik motor, sedangkan Fadli menaiki sepeda. Dia lebih suka bersepeda santai ketika malam, dan bahkan katanya lebih sering berjalan kaki apabila lokasi yang dia tuju itu dekat. Kecuali lokasi lumayan jauh atau keperluan mendesak, dia baru pakai motor. Sekitar setengah kilometer ada sebuah masjid dan aku minta singgah sebentar mau ke toilet. Dilihat dari kejauhan, di masjid sangat ramai. Awalnya aku kira ada acara, tapi waktu sudah hampir tengah malam gini, masa iya ada acara? Ketika mendekat barulah tahu ternyata mereka semua adalah para jin Islam yang sedang beribadah di masjid. Masya Allah, la quwata illa billah. Sepertinya mereka sedang ingin menggelar sebuah pengajian. Soalnya ada yang terlihat ada salah satu dari mereka menggunakan sorban dan pakaian seperti ustadz. Beliau duduk menghadap ke arah jamaah. Aku hanya numpang lewat ke WC. Ada beberapa dari mereka menoleh ke arahku ketika aku cuci kaki di tempat wudhu. Soalnya tumbuhan air kerannya ke lantai sangat berbunyi nyaring. Aku cuma senyum dan mereka membalas senyum. Biasanya para jin itu mereka bisa merasakan dan peka jika ada orang yang bisa melihat mereka. Jadi misal kamu melihat jin di depanmu dan kamu pura-pura nggak lihat, itu mustahil. Sebab mereka tahu bahwa kamu dapat merasakan kehadiran mereka. Saat kami mau berangkat meneruskan perjalanan, Zoya bilang gak usah pakai sepeda soalnya bikin lama. Mending sepeda diparkir aja di masjid, nanti pulang baru diambil. Sedangkan untuk berangkat ke sana naik motor aja bertiga. Fadli setuju dan sepedanya diparkir di bawah pohon di halaman masjid. Kami naik motor menuju lokasi bertiga dan seperti biasa aku minta duduk di tengah supaya terasa enak. Haha. Di perjalanan kami ngobrol ringan sama Fadli. Fat, kamu sudah lama ya kayak gini? Enggak kok, sekitar setahunan ini aja, kata Fadli. Itu sudah lama, berarti sudah banyak uangmu terkumpul dong, kata Zoya. Enggak juga, aku gak pernah minta bayaran kalau diminta bantuan. Aku melakukan ini hanya sekedar hobi dan untuk olahraga malam. Hanya saja, biasanya jinnya aku tangkap di dalam batu akik dan aku jual sebagai akik berkhodam. Karena aku sepertinya lebih cocok jadi pedagang daripada harus dipanggil sebagai paranormal. Karena aku bukan orang semacam itu, kata Fadli. Itu akik yang kamu jual, apa nggak membahayakan pemiliknya nanti? Kan rata-rata yang kamu masukkan di dalamnya itu jin nakal, kataku. Ya nggak akan. Soalnya jin yang aku masukkan itu sudah aku kunci di dalam batu itu. Mereka juga aku buatkan rumah, jadi mereka tidak akan tersiksa di dalamnya. Hanya saja mereka tidak bisa keluar, kata Fadli. Pernah ada yang lepas gak selama kamu jualan?
Zoya bertanya. Nggak pernah, kecuali ketika kamu lepasin salah satu jin kurunganku di pasar, jawab Fadli. Kok kamu tahu aku pernah sentuh jinmu di salah satu batu akik yang dijual di pasar? Ya jelas tahu dong, kan aku yang memasukkan mereka. Jadi aku bisa merasakan ketika ada yang mencoba merusak segel yang aku buat. Wah, keren kamu ini Fadli. Iya, mantap, kata Zoya. Dan soal pakaianmu ini, kamu kemana-mana pakai baju macam ini? Maksud aku tuh pakaiannya, pakaian gaibnya yang selalu memakai zirah dan membawa pedang di pundak. Ya, kalau lagi bertugas aja, aku pakai ini, jawab Fadli. Ya karena siapa tahu aja ada jin yang mencoba mencelakaiku. Kalian mau aku kasih juga nggak? Untuk melindungi diri kalian dari senjata para jin. Anggap saja dia perkenalan kita. Boleh, kataku. Zoya pun menjawab, boleh. Oke, sampai di lokasi nanti aku kasih kalian, kata Fadli. Sip, kata Zoya. Sesampainya di lokasi, ternyata sudah ada beberapa orang yang menunggu Fadli. Semuanya terlihat bapak-bapak. Bapak pertama berkata, "Nah, ini dia orangnya. Kalian sudah datang." Kemudian Fadli menjawab, "Iya, maaf telat sebentar karena ada kendala tadi di perjalanan." "Oh, nggak apa-apa," kata bapak itu. "Ini ada apa ya Pak kejadiannya?" kataku. Kemudian Fadli berbisik, "Bapak ini yang mengundang aku datang ke sini." Begini, dijawab sama bapak kedua pertanyaanku ini. Desa kami ini sekitar 1 bulan lebih diganggu oleh makhluk berkepala api. Kami menyebutnya hantu suluh. Kami yang biasanya mencari kodok malam hari untuk dijadikan umpan memancing, tapi mereka selalu melihat penampakan itu mengejar mereka. Kalau begitu, nanti di antara bapak hanya boleh ikut 4 orang ke lokasi. Yang lain tidak boleh ikut karena akan berbahaya. Karena saya hanya bawa pengaman untuk 7 orang saja. Saya sudah bertiga dengan teman saya, kata Fadli. Kemudian bapak-bapak itu berkata, "Ayo jalan." Kami berjalan menuju persawahan. Sebagian bapak disuruh nunggu di pos ronda. Para bapak 4 serangkai tadi menunjukkan jalan menuju persawahan yang lumayan becek jalannya. Kata bapak itu, kalau hantu itu datang akan ada tanda angin dingin bertiup lembut dan ada api terbang di atas padi. Berarti itu adalah hantu yang dimaksud. Lumayan jauh kami ke tengah sawah, namun tidak terlihat ada tanda-tanda. Di antara bapak itu ada yang mencari kodok. Katanya supaya memancing hantu itu keluar, soalnya dia biasa menakuti orang mencari kodok. Kami berputar-putar di area persawahan, namun tidak ada menemukan hantu itu. Si bapak yang nyari kodok tadi sudah hampir penuh botol aquanya diisi dengan kodok hasil tangkapannya. Ini sih namanya bukan nangkap hantu, tapi nemenin bapak-bapak nyari kodok. Karena dirasa sia-sia dan jam juga sudah sangat malam, kami memutuskan untuk pulang aja. Dan Fadli bilang silakan aja kasih kabar kalau ada yang diganggu lagi. Mereka mengiyakan dan kami semua berjalan menuju pulang. Saat sudah hampir keluar dari petak sawah menuju pinggiran sawah, tiba-tiba angin dingin bertiup, terasa dinginnya menusuk sampai ke tulang. Salah satu bapak yang posisi berjalannya di belakang kami tiba-tiba teriak, "Hantu!" Kami semua menoleh ke belakang dan ada kobaran api mengejar kami. Fadli yang posisinya berjalan di depan dengan laju dia berlari meninggalkan kami. Aku tiba-tiba jadi mikir, ini sebenarnya yang dipanggil ke sini siapa sih? Katanya mau nangkap hantu, tapi malah lari paling kencang. "Fad, tunggu woi," kataku. Fadli lalu menoleh ke arah kami sejenak dan lari kembali ke arah kami. "Maaf, tadi aku kaget, jadi gak sengaja lari." "Ah, parah kamu ini," kata Zoya. "Mana hantunya?" kata Fadli. "Sudah hilang, tadi mengejar di belakang." Tiba-tiba hantu itu muncul di hadapan kami. Seketika di sekitar kami menjadi terang karena kobaran apinya. Aku kira hantu suluh itu dia membawa suluh atau obor di tangannya seperti cerita orang tua zaman dulu. Ternyata yang menyala itu rambutnya dan kukunya. Dengan sigap Fadli langsung pasang kuda-kuda. Kami semua disuruh lari keluar dari petak persawahan menuju pinggir sawah. Fadli berkelahi dengan makhluk itu dengan gagahnya. Namun sayang, dia sempat kena tendang oleh makhluk itu dan terjatuh ke sawah. Saat bangun, Fadli malah juga berbentuk seperti hantu yang baru bangkit dari kubur. Tubuhnya penuh dengan lumpur. Dia langsung lari ke arah kami dan menyuruh Zoya untuk menghadapinya.
sementara ingin bercebur ke air membersihkan lumpur karena ada yang masuk ke mata. Zoya juga kelahinya cukup keren loh, sementara aku dan para bapak cuma bisa menyaksikan aja. Setelah bersih, Fadli datang menghampiri Zoya untuk membantu. Mereka berdua bersatu melawan makhluk itu. Gerakan serangan dan menghindar dari si hantu memang bisa diacungin jempol, seolah-olah dia adalah hantu yang terlatih. Sesekali dia menyemburkan api ke arah mereka berdua, namun mereka masih bisa menghindar. Fadli mencabut pedangnya dan menusukkan ke hantu suluh. Hantu suluh itu terkena tusukan, namun dia masih bisa bertahan. Dia mencabut pedang milik Fadli dan melempar ke arah Zoya dan mengenai perut Zoya. Dia langsung tersungkur duduk di tanah. Aku kaget dan berdiri melihat kejadian itu. Para bapak itu malah seperti heran melihat kenapa bisa Zoya terjatuh ke tanah. Padahal mereka tidak melihat apa yang terjadi, sebab senjata yang mereka gunakan adalah senjata gaib. Fadli mencabut pedangnya dan membangunkan Zoya untuk berdiri, kemudian memasangkan sebuah baju perisai ke Zoya, sama seperti yang dia pakai. Dengan memakai baju itu, Zoya terlihat sangat gagah dan keren, seperti jenderal perang. Zoya mengeluarkan sebuah senjata. Entah aku harus bilang senjata itu apa. Soalnya berbentuk seperti pedang karena besi panjang, namun matanya berbentuk duri-duri seperti gergaji. Karena dibilang gergaji gak keren, aku sebut pedang aja ya. Mereka kembali berkelahi dengan si hantu suluh. Di luar dugaan, ternyata kuku dia yang menyala itu bisa lepas dan terbang menyerang Zoya dan Fadli. Kuku yang terbang itu menyala seperti api berwarna merah, dan mereka bisa menghindarinya. Kuku yang terbang tadi kembali dan berkumpul, kemudian berubah menjadi sebuah tombak dengan ujung tombaknya menyala kuning, berbentuk seperti api, persis seperti kepala Monas. Dia melemparkan ke arah Zoya dan tidak mempan. Ternyata zirah yang dipakai Zoya itu tidak bisa tembus oleh senjata milik si hantu. Melihat kejadian itu, Zoya menjadi seperti lebih pede. Dengan cepat dia mengambil tombak itu dan melemparkannya balik dan menancap di dada hantu. Hantu itu kesakitan. Ketika dia hendak melepaskan tombak yang menancap di dadanya, Zoya langsung mendekati hantu itu dan menghunuskan pedangnya mengenai perutnya. Fadli juga ikut maju dan menusuk di hantu juga. Hantu itu terjatuh ke tanah dengan 3 tusukan masih menancap. Fadli kembali mengeluarkan senjata gaibnya. Kali ini berupa sebuah tali panjang berwarna putih, namun berkilau dan tembus pandang seperti kaca. Aku belum pernah melihat ada benda manusia seperti itu, jadi aku tidak bisa membuat sebuah ibarat dengan benda apa. Dia melempar ke hantu dan hantu itu terikat oleh tali kaca itu. Si hantu terlihat sangat lemah. Mereka mencabuti semua senjata yang menancap di badannya. Fadli kemudian meminta salah satu bapak untuk mendekat dan bertanya kepada si hantu. "Kalau boleh tahu, kenapa suka mengganggu warga yang mencari kodok?" kata bapak itu. "Karena aku sangat suka ketika melihat orang ketakutan," kata hantu itu. "Tapi kan mereka tidak ada salah dengan kamu. Kenapa harus diganggu mereka?" "Untuk menakuti seseorang, aku tidak membutuhkan sebuah alasan atau mencari kesalahannya. Aku berbuat apa yang aku suka," kata hantu itu. "Wah, berarti hantu ini sangat jahat. Ini tidak bisa dibiarkan," kata Fadli. "Kamu tidak usah ikut campur. Kamu hanya orang luar." "Tapi mereka minta bantuan sama aku karena kamu selalu mengganggu," kata Fadli. Dan hantu itu pun menyahutinya lagi. "Lalu, kamu mau apa sama aku?" "Karena kamu sudah dikalahkan, terserah aku mau berbuat apa." "Kamu jangan mimpi. Aku akan menghadap pemimpinku di Danau Panggang dan melaporkan kalian, supaya dia menyerang desa kalian dan kami akan bakar rumah kalian." Tidak bisa dibiarkan ini. Harus kita tangani sebelum dia membuat masalah." "Pak, mana batu yang aku minta? Apakah ada dibawakan?" "Ada, ini," sambil menyerahkan cincin akik. Fadli kemudian memulai proses. Hantu itu dimasukkan di dalam akik tadi dan disegel dengan segel gaib. Fadli kemudian berkata kepada akik itu, "Kamu silahkan renungi kesalahanmu. Aku akan menyegelmu di dalam batu ini yang sudah aku siapkan rumah di dalamnya. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini sekehendakmu. Kamu hanya akan bisa keluar apabila segelnya sudah terbuka, dan segel ini hanya akan terbuka jika hawa kejahatanmu sudah memudar. Jadi silahkan sesali diri selama berada di dalamnya." Malam itu, petualangan kami akhiri dengan hasil penangkapan hantu suluh. Sesosok jin dengan kepala dan jari tangan yang menyala. Fadli memasukkan akik itu ke dalam kantongnya, kemudian kami izin pamit kepada para bapak.
Mereka sangat berterima kasih karena akhirnya desa mereka sudah aman dan bisa mencari kodok tanpa was-was. Sesampainya kami di masjid tempat Fadli meletakkan sepeda, masjid itu sudah sepi. Sepertinya acara pengajian para jin sudah selesai. Namun ada sesosok putih duduk di bawah pohon dekat sepeda. Kami menghampiri dia. Awalnya aku kira itu pocong, ternyata jin perempuan yang memakai mukena. Katanya dia sengaja berada di luar karena ingin menjagakan sepeda milik Fadli demi memastikan barang yang ada di masjid itu aman dari pencurian. Soalnya dia bilang dia adalah salah satu jin yang mendiami masjid itu. Fadli berterima kasih kepadanya dan kami izin pamit pulang. Kami bawa motornya santai karena barengan sama Fadli bersepeda. Di tengah jalan, kami melalui sebuah sekolah MTS. Tiba-tiba Zoya berhenti. "Coba lihat, ada yang aneh enggak?" kata Zoya. "Gak ada yang aneh sama sekolah ini," kataku. "Bukan sekolahnya, tapi coba lihat itu." Dia menunjuk ke arah pohon yang ada di parkiran. "Itu apa? Seperti bercahaya? Apa jangan-jangan ada lampu motor yang copot di parkiran?" kataku. "Kamu bisa bedain gak sih?" kata Zoya. "Maksudmu?" "Coba lihat baik-baik. Itu menyala bukan karena ada lampu, tapi itu cahaya dari aura astral." Penglihatanmu oke juga. Kok berhenti? Ada apa?" Zoya lihat sesuatu di parkiran. "Wah bener, sepertinya itu sebuah benda. Ayo kita periksa." Kami masuk ke dalam dengan memanjat tembok pagar. Di parkiran itu ada pohon tubuh dan cahaya tadi memancar dari bawah pohon itu. Fadli mencoba menerawang ke dalam tanah dan dia bilang melihat banyak benda di dalam sana. Sekitar 8 meter masuk di bawah tanah. Entah bagaimana dia bisa tahu di dalam sana ada benda dan jarak kedalamannya. Yang jelas, ternyata kecanggihan ilmu gaib itu melebihi teknologi manusia sekarang. Namun, kata Fadli masih ada serpihan-serpihan kecil di permukaannya. Jadi, enggak benar-benar semua ada di dalam sana. Kami lantas mencari ranting atau kayu yang bisa digunakan untuk mengorek-ngorek tanah. Lumayan susah sih ya. Tanah yang keras dicongkel pakai kayu, sekitar sejengkal melubangi tanah. Dapat sebuah besi tua seperti keris gendut yang panjangnya nggak sampai sejari telunjuk. Dan yang bikin aneh, besi itu tidak berkarat. Besi tadi dibersihkan dan setelah disenteri, ternyata itu emas. Wow, pantas aja nggak berkarat sama sekali. Aku sama Zoya kembali lagi mencongkel tanah. Siapa tahu dapat benda lagi. Tiba-tiba ada yang berdiri di pojokan halaman sekolah dan menegur kami. Dia berkata, "Jangan ambil benda itu." Kami kaget dan menoleh ke arahnya. Ternyata seorang ibu. Bukan, dia itu wanita tapi jin. Dia jin tapi seperti penampilan ibu-ibu. Jadi gak bisa dibilang seseorang ibu sih, karena bukan manusia. Terserah kalian aja anggap dia apa. Aku tulisnya nenek-nenek aja ya, karena biasanya jin itu tua-tua meskipun penampilannya muda. Nenek itu berkata, "Itu adalah harta para leluhur di sini. Mereka menyimpannya agar tidak hilang." "Boleh tahu siapa mereka?" kata Fadli. "Mereka adalah warga penduduk di sini. Saat masa penjajahan Belanda, mereka menyimpan harta mereka di dalam tanah agar tidak dirampas. Mereka salah satu orang kaya pada masa itu." "Lalu kenapa bisa terkubur sangat dalam di bawah? Apa mereka memang sengaja mengubur dalam dan ditinggalkan?" "Awalnya tidak terlalu dalam, karena proses alam yang membuatnya semakin tertimbun. Ditambah lagi waktu pembuatan sekolah ini yang membuatnya semakin tertimbun." Zoya pun bertanya, "Lalu Pian ini siapa?" "Aku hanyalah salah satu penunggu di sini. Kebetulan aku sudah ada di sini pada masa itu, jadi tahu sedikit kisah tentang harta ini. Di pinggir jalan itu dulu adalah sebuah pohon besar, namun sudah ditebang pada masa perang dan aku berpindah tempat." "Berarti harta di bawah ini tidak boleh diambil?" kata Zoya. "Bukan tidak boleh, tapi belum masanya. Suatu saat harta ini akan muncul ke permukaan jika memang sudah waktunya dan kepada orang yang tepat, namun bukan sekarang." "Tapi
kami barusan dapat benda kecil itu, berarti itu jadi milik kami. Iya, berarti dia sudah memilih kalian sebagai pemiliknya. Kalau begitu, misal kami gali dan kami yang dapat harta di bawah, kami jadi pemiliknya, kata Fadli. Nenek pun menyahutinya. Tidak bisa. Sudah kukatakan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat. Harta itu sudah berada di alam kami. Walaupun kalian menggalinya, kalian tidak akan menemukannya karena berada dalam kekuasaan kami. Namun, benda kecil itu adalah sebagai hadiah untuk kalian. Oh, sebelumnya juga ada yang pernah untuk menggali harta ini selain kami? Ada. Dan mereka juga tidak bisa menemukannya. Mereka hanya menemukan beberapa serpihan kecil. Karena setiap tahunnya kami akan mengeluarkan beberapa benda kecil itu ke alam manusia. Dan yang bisa menemukannya, maka dia berjodoh. Seperti kalian sekarang ini. Kalau boleh tahu setiap bulan berapa? Kata Fadli. Ketika malam perayaan Idul Fitri. Berarti yang keluar pada saat itu jika ditemukan oleh seseorang, dia pemiliknya. Benar. Kemudian misal tiap hari raya saya kesini untuk menggali dan ketemu, juga jadi milik saya nantinya. Tidak bisa. Kami hanya memberikan kepada satu orang, bukan orang yang sama. Jika kami sudah pernah melihatnya, kami menyembunyikannya. Lah, kok curang? Kata Fadli. Itu sudah peraturan kami. Ya sudahlah. Terima kasih atas informasinya dan benda kecil ini. Tapi ini benar-benar emas kan? Bukan sekedar hiasan warnanya. Asli emas, kata nenek. Kalau begitu kami pergi dulu dari sini. Jangan lupa ditutup lagi lubangnya, kata nenek. Iya ya, kata Fadli. Nenek itu menghilang dan kami merapikan tanah yang kami congkel tadi. Setelah itu kami pergi. Ketika sampai di motor, terjadi obrolan ringan. Aku berkata, kata nenek tadi, dia menyebut kalian, berarti itu kita. Terus, kata Zoya, artinya dia ngasih benda ini untuk kita, meskipun Fadli yang dapat, dan kamu yang melihat pertama kali, tetap aja harus dibagi bertiga. Oh, jadi mau dipenggal, kata Fadli. Ya enggak lah, gimana kalau dijual aja, uangnya kita bagi, kataku. Boleh juga. Tunggu, kan ini benda asing, bukan perhiasan. Bagaimana kalau nanti mereka bertanya dari mana kita dapat? Mau bilang apa? Masa iya bilang dapat dari sini? Bisa habis nanti dibongkar. Bener juga kamu Joy. Jadi mau diapakan? Kalian pikirkan aja, aku gak tertarik, kata Zoya. Mentang-mentang udah punya patung kucing. Iri ya, kata Zoya. Enggak kok, biasa aja, kataku. Kemudian Fadli berkata, gini aja, besok kalian ke rumahku. Aku punya banyak koleksi benda antik. Siapa tahu kalian tertarik, ambil aja. Tapi ini buat aku. Boleh? Kalau begitu besok pagi kalian aku jemput. Sip. Tapi tahu kan kami di mana? Tahu, yang baru acara nikahan kan? Iya. Ya udah, kalau gitu kita jalan pulang aja. Udah tengah malam banget ini, bisa dimarahin kita keluyuran, kata Zoya. Kami melanjutkan perjalanan untuk pulang. Hawa di situ makin malam makin dingin. Mana aku cuma pakai baju kaos, Zoya juga kelihatannya kedinginan. Joy, kamu dingin gak? Iya, angin di sini kurang enak. Untung kita jalan pelan. Kalau ngebut makin dingin. Emang kenapa? Aku rasanya mau beku. Ya udah, kalau kamu kedinginan, kita langsung pulang. Sesampainya di rumah, kelihatan sepi karena sudah pada tidur. Untungnya tidak dikunci. Kami masukin motor dan lanjut masuk kamar untuk tidur karena besok harus ke tempat Fadli. Untuk nama dan lokasi sekolah MTS itu dirahasiakan ya. Takutnya kalau ada orang amunta yang membaca ini atau menyimak ini, nanti dia bakalan mencari harta tersebut. Meskipun aku nggak tahu apakah harta tersebut masih ada atau sudah ada orang yang terpilih untuk memilikinya. Bersambung. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.